Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Apriliani dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 7. Di sini saya melaporkan harian kegiatan membaca saya. Buku yang saya gunakan yaitu berjudul Kiat Bahasa, pengarang Gunawan Wibisono Adidarmojo, penerbit tahun terbit Media Wiyata 1992. Jenis buku non-fiksi, tebal buku 152 halaman. Bab 1, informasi pentingnya itu berisi masalah bentuk kata dalam menggunakan bahasa Indonesia yang ditulis dan dipaparkan oleh penulis. Dalam kata kembar, bentuk kata kembar tidak terlalu mengganggu komunikasi, namun dalam kecermatan bahasa lebih ragam bahasa resmi menggunakan kata baku, merupakan pilihan utama. Contohnya seperti himbau dan imbau, silakan dan silahkan, terampil dan terampil, dan sebagainya. Bahasa Indonesia hanya menyerap salah satu dari kedua kata Latin, yakni dari data, akan tetapi suatu hal yang perlu diingat bahwa kata data yang diserap dalam bahasa Indonesia dan pengertian tunggal. Pemisah suku kata masih adanya berbagai kesalahan yang dilakukan oleh pemakai bahasa Indonesia di dalam menerapkan kaidah yang dapat dalam EYD. Didapatkan oleh beberapa hal, misalnya masih kurang pemahaman para pemakai bahasa Indonesia di dalam kaidah EYD. Kekurangan pahaman ini sedikit banyak terjadi akibat kaidah tersebut. Hal ini tampak masih banyak istilah dianggap asing. Dalam rangka upaya mengantarkan bahasa Indonesia ke arah bahasa modern, maka tidak ada pilihan lain lagi bahasa Indonesia untuk menghasilkan istilah baru. Penciptaan istilah baru dalam bahasa Indonesia diatur dalam pedoman umum. Pembentukan istilah baru. Bab yang kedua berisi masalah makna kata seperti perubahan arti kata, pandangan istilah asing dalam bahasa Indonesia. Sebuah kata mengalami perubahan yang amelioratik bila mana arti kata yang dikandungnya mengalami perubahan konotasi dan nilai rendah menjadi bernilai rasa tinggi. Untuk itu dapat diambil contoh sebagai berikut. Wanita, istri, sedangkan kata yang mengalami perubahan proyektif bila mana arti kata dikandungnya mengalami penurunan konotasi dari nilai rasa tinggi menjadi nilai rasa rendah. Sekitar masalah padanan istilah asing dalam bahasa Indonesia menggunakan kata atau istilah asing dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan salah satu sebabnya. Sebabnya untuk sementara itu kita masih dibenarkan untuk menggunakan kata atau istilah asing, baik itu dalam bahasa lain, dalam bahasa lisan maupun tulisan. Dalam kaitan pencarian padanan kata atau istilah asing dalam bahasa Indonesia, ini salah hal yang barangkali menarik untuk diperhatikan adalah hal yang berkaitan dengan asas penerjemah dalam upaya mencari padanan. Yang pertama, tema harus diikrarkan ialah kesamaan dan kesepadanan makna konsep, bukan kemiripan atau luarnya atau makna harfiahnya. Bab yang ketiga berisi masalah kalimat dalam memakai bahasa Indonesia seperti menyusun kalimat yang utuh, logis, ringkat, kemubaziran dalam kalimat, dan kemendumaknaan dalam kalimat. Hampir dipastikan setiap penutur bahasa Indonesia berkeinginan agar bahasa yang digunakan utuh, logis, dan ringkas. Namun dalam kenyataan yang ada, cukup banyak dari penutur kurang menyadari bahwa digunakan jauh dari ukuran tersebut. Kemendua maknaan dalam kalimat bukanlah merupakan hal yang mustahil, bila mana gagasan yang kita sampaikan terjadi penimbukan kesalahpahaman sangatlah besar. Dalam hal ini dapat melihat kalimat berikut. Untuk mendapat kalimat yang berdaya guna dan berhasil guna relatif tinggi, selain harus memperhatikan masalah keterpautan sehingga akan menghasilkan kata dan kalimat yang logis. Kalimat yang bebas dari pengaruh sebagai akibat adanya persentuhan budaya, maka merupakan salah satu wajar bila dalam bahasa Indonesia kita dijumpai adanya sejumlah kosakata baik dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. Kemubaziran dalam kalimat masih juga sering dilakukan oleh penutur bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya, demi untuk suksesnya pembangunan kesadaran membayar pajak perlu digunakan. Kalimat tersebut maka terlihatlah bahwa di dalamnya terdapat penggunaan kata yang sama seperti bersama-sama. Kata demi itu artinya dengan demikian. Dengan kata itu artinya untuk. Sehingga dengan demikian penggunaan kata
kata yang sama maknanya secara bersamaan dalam sebuah kalimat dapat dikatakan sebagai suatu kemubaziran. Bab yang keempat ini membahas tentang masalah ejaan dalam bahasa Indonesia, seperti penulisan lambang bilangan, masalah pemenggalan kata, dan nama gelar yang harus di posisi awal kalimat. Dilihat dari segi usia, maka sebenarnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut EYD dapat dikatakan bukan lagi muda, walau dibandingkan dengan dua usia ejaan yang pernah berlaku sebelum memang masih lebih sedikit. Masalah ejaan itu pada hakikatnya merupakan kaidah kebahasaan ditulis. Bila kita berbicara tentang bahasa tulis, maka satu hal yang barangkali tidak mungkin dapat dihindarkan adalah masalah pemenggalan kata ini terjadi karena ini tidak akan menulis tanpa pengganti baris. Pengganti baris inilah yang memungkinkan kita berhadapan dengan masalah pemenggalan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.